yang digelar di sana. Saya kembali ke narasumber saya, ada Pak Nikolai dan juga Pak Mas Duki. Tadi di jeda Pak Nikolai sempat menyinggung sebenarnya ada satu pasal lagi yang bisa menjerat seseorang ketika melakukan penyadapan. Benar seperti itu ya Pak Nikolai? Ya, jadi ya istilah umumnya si penyadapan. Tetapi dia mengambil data, meminta data pembicaraan, telepon, itu masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan 433 KUHP. Ini udah jelas. Saya mau kembali lagi masalah permintaan maaf. Permintaan maaf yang dilakukan oleh Ahok, pertama itu di luar persidangan, ya kan? Sehingga nilai hukumnya, karena terjadi di luar persidangan, tidak ada nilai hukumnya. Itu satu ya. Yang kedua, seandainya pada saat itu Ahok maupun kuasa hukumnya merasa bahwa ucapannya itu adalah ucapan satu kekeliruan atau keteledoran, seharusnya pada saat persidangan diklarifikasi langsung dan meminta maaf. Itu dicatat dalam berita acara persidangan kalau dilakukan itu. Tetapi karena itu tidak dilakukan, apa yang sudah diucapkan sebelumnya sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan menjadi fakta persidangan, mau 1000 kali dia minta maaf di luar, tidak akan mempengaruhi fakta persidangan. Oke, tadi kita sempat menanyakan bagaimana harusnya sikap Polri. Kalau menurut Pak Nikolai, bagaimana harusnya sikap PBNU terkait kasus baru ini? Kalau saya, ya saya tidak bisa mempengaruhi PBNU, karena ini rumah tangga PBNU. Ya, saya tidak bisa mempengaruhi, tetapi setidaknya saya bisa memberikan pendapat hukum. Ya kan? Pendapat hukum itu pernah saya sampaikan kepada MUI, kepada PBNU dan ormas Islam lainnya. Meskipun banyak akhirnya keluhan-keluhan dari bukan cuma dari umat di Jakarta tapi juga di seluruh daerah. Ya justru gini, pendapat hukumnya saya sampaikan bahwa permohonan maaf itu tidak menghapuskan perbuatan pidana, meringankan iya, ya kan? Apalagi itu dilakukan di depan persidangan, disaksikan oleh majelis hakim yang mulia, disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan disaksikan oleh pengunjung sidang, itu ya. Dan dari awal saya sudah katakan bahwa hakim mengadili, hakim mewakili Tuhan. Karena dalam putusan pengadilan nantinya selalu dicantumkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hakim bertanggung jawab terhadap Tuhan. Bukan terhadap dirinya, bukan terhadap siapapun di dunia ini, tapi terhadap Tuhan. Dan itu turunannya ikut mempertanggungjawabkan. Baik. Itu. Yang kedua, jaksa mewakili kepentingan negara. Harusnya ketika saat itu terjadi, jaksa yang menghadirkan saksi ini, jaksa juga harus mengambil sikap bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya sudah tidak ada relevansinya dengan surat dakwaan. Ini permasalahan jaksa juga terbuai, dalam arti mendiamkan, dan hakim pun juga tidak serta-merta meredam atau menyetop pertanyaan yang tidak relevansi. Akhirnya kepentingan dari pihak kuasa hukum lah yang lebih berat di sini. Ini yang saya bilang diberikan nanti panggung politik. Kita ngobrol lagi nanti usai jeda. Saya juga ingin menanyakan ke Pak Mas Duki, ada tadi semacam masukan untuk melanjutkan kasus ini ke proses hukum. Bagaimana dengan sikap Kiai Haji? Apakah juga tetap kekeh untuk melanjutkan ini ke proses hukum? Pak Mas Duki, Pak Nikolai, kita sambung usai jeda sesaat lagi.